Baik cara berpikirnya, cara bertindaknya, cara berkomunikasinya. Namun, semuanya menjadi terbiasa setelah Alf hadir beberapa waktu di keluarga itu. Yang saya ingin ceritakan adalah ada satu kalimat yang saya ingat terus-menerus sampai sekarang, yaitu berupa pertanyaan yang dilontarkan oleh Alf pada keluarga tempat ia tinggal. Demikian pertanyaannya, mana yang lebih nyaman? Kalian tahu kapan kalian meninggalkan dunia ini atau tidak tahu? Sahabat Kristus, tentu saja pertanyaan ini sangat mengagetkan seluruh keluarga. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menjawabnya. Lalu Alf bicara lagi. Kalian kan tahu bahwa semua makhluk hidup pasti mati. Kenapa kalian merasa heran dengan pertanyaan saya? Kalau di tempat saya, kata Alf, kami semua tahu kapan kami mati atau meninggal, dan karena itu kami dapat mempersiapkan sebaik mungkin. Dan karena itu juga kami menikmati setiap hari hidup yang masih diberikan kepada kami. Sahabat Kristus, mengapa kata-kata Alf ini terus-menerus terngiang di telinga saya? Ada seorang sahabat saya yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan hanya memiliki waktu 6 bulan untuk hidup. Ketika dokter memberitahukan hasil temuan itu kepadanya, tentu ia sangat terkejut. Tapi setelah akhirnya dapat menerima kenyataan itu, ia pun berpikir, saya akan menghabiskan 6 bulan terakhir hidup saya dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan melakukan segala sesuatu yang benar-benar penting bagi saya.
Sahabat Kristus, setelah keputusan itu, ia mulai merencanakan siapakah pada hari-hari terakhir yang akan ditemuinya, atau apa yang akan dilakukannya, atau kemana akan menghabiskan waktu itu. Mau atau tidak mau, senang atau tidak senang, ia harus menentukan prioritas dari semua prioritas yang telah ditetapkan selama ini. Ia mulai merencanakan melakukan hal-hal yang menyenangkannya, seperti naik ke gunung, melakukan terbang layang yang selama ini ia takut sebenarnya, walau kepingin banget melakukannya. Tiba-tiba, ia punya cukup waktu untuk pergi ke Jepang dan ke beberapa negara di Eropa. Lalu sekembalinya dari sana, ia mulai membuat taman yang indah di depan rumahnya. Ia mulai memperhatikan hubungan dengan sesamanya. Hasilnya, ia melakukan selama 6 bulan itu dengan sangat bahagia. Sahabat Kristus, yang sangat disayangkan, hidupnya berakhir tepat pada saat ia memulai hidup. Kenapa harus menunggu pengalaman yang mengancam hidup untuk membuat kita bertindak? Nah, setelah mendengar dan melihat peristiwa yang dialami para sahabat dan sesama di sekitar yang juga mengalami hal yang sama. Setelah semua kisah ini, pertanyaan bagi kita malam ini, apakah Anda setuju dengan Alf? Silahkan dijawab sendiri. Teringat pada apa yang Rasul Paulus katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi pasal 1 ayat 21. Oleh sebab itu, ketika kita masih diberi kesempatan hidup, lakukanlah yang terbaik bersama Kristus. Perangilah ketakutan Anda dan kejarlah apa yang membawa kegembiraan dan kebahagiaan bagi Anda. Sebab kalau suatu ketika harus mati, itu adalah keuntungan. Karena kita akan ada bersama Kristus selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sampai malam ini Engkau masih memberikan kehidupan kepadaku. Semoga besok Tuhan masih memberikan kesempatan lagi, dan kalau Tuhan masih terus memberikan kesempatan, aku akan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan dan menikmati dengan penuh rasa syukur bersama keluargaku. Amin.